Berikut ini sebuah kisah tentang seorang istri soleha yang dipoligami suaminya. Di suatu pagi di rumah Alia selalu dimulai dengan aroma harum teh melati dan suara riang anak-anaknya yang bersiap ke sekolah. Rumah kecil mereka di pinggiran kota tidak mewah, tapi penuh dengan kehangatan. Dindingnya dihiasi foto-foto keluarga, lukisan hasil karya anak-anak, dan rak buku yang dipenuhi novel serta kitab-kitab agama. "Abi, kaos kakinya di mana?" teriak Hana, anak sulung mereka, dari ruang tengah. "Di laci kedua, sayang," sahut Reza sambil merapikan dasinya di depan cermin. Alia tersenyum melihat interaksi ayah dan anak itu. Ia membawa sepiring roti bakar ke meja makan. "Sarapan dulu sebelum kalian pergi. Nanti telat lagi." Reza mendekat dan mengecup kening Alia. "Terima kasih, ya. Kamu selalu tahu caranya membuat pagi jati indah." Alia membalas senyuman suaminya dengan lembut, hatinya hangat. 8 tahun menikah, dan Reza tetap menjadi lelaki yang ia cintai sejak dulu, pekerja keras, bertanggung jawab, dan penyayang keluarga. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Alia duduk di ruang tamu, membuka Al-Quran dan membaca beberapa ayat. Itu rutinitas yang selalu menenangkannya. Ia percaya bahwa rumah tangga bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang keberkahan. Siang itu, Reza mengirim pesan singkat. "Nanti malam, aku mau bicara penting." Alia merasa sedikit cemas, tapi ia mengabaikannya. Mungkin soal pekerjaan, pikirnya. Reza memang sedang banyak proyek akhir-akhir ini. Malam pun tiba. Setelah anak-anak tidur, Alia dan Reza bertemu di depan pintu kamar. Reza tampak gelisah. Ia menatap Alia yang menggenggam cangkir teh hangat. "Alia," katanya pelan, "aku minta kamu dengar dulu sebelum bereaksi." Dan malam yang hangat itu pun perlahan berubah. Hati yang tenang mulai berguncang. Tapi Alia belum tahu bahwa hidupnya akan terbagi menjadi dua sebelum dan sesudah malam itu. "Alia," suara Reza serak. Ia menunduk, tak berani menatap mata istrinya. "Aku menikah lagi." Cangkir teh di tangan Alia bergetar. Beberapa tetes tumpah ke meja, tapi ia tak peduli. Kata-kata itu pendek, sederhana, tapi menghantam seperti badai di tengah laut. "Apa maksudmu?" bisiknya. Meski sudah jelas, ia tetap berharap ia salah dengar. Reza menatap wajah istrinya, wajah yang telah menemani 8 tahun hidupnya, wanita yang melahirkan anak-anaknya, dan tak pernah sekalipun mengeluh saat hidup mereka sedang susah. "Aku menikah lagi dengan Leila 2 bulan lalu." Alia terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Nafasnya terhenti sesaat, lalu bergerak cepat. Pendek-pendek, ia mencoba membaca wajah suaminya, mencari tanda bahwa ini hanya lelucon kejam. "Kenapa?" suaranya patah. "Kenapa kamu lakukan ini?" Reza terlihat bersalah. "Aku tak berniat menyakiti kamu. Aku tetap cinta sama kamu, Alia. Tapi Leila, dia..." Alia mengangkat tangan. "Jangan sebut namanya sekarang, aku belum siap dengar." Ia berdiri, perlahan, seperti seseorang yang baru saja ditikam tapi memaksa untuk tetap tegak. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tak menangis. "Kamu bilang masih cinta, tapi kau sembunyikan ini dariku selama 2 bulan. 2 bulan? Reza, aku tidur di sebelahmu, menyajikan makananmu, mencium tanganmu setiap pagi, dan kamu sudah menjadi suami perempuan lain." Reza tertunduk. "Aku takut kehilanganmu." "Kamu sudah kehilangan sesuatu malam ini," bisik Alia. Ia menatap suaminya dalam-dalam. Mata yang dulu penuh cinta kini mengandung luka dan kehampaan. Kehilangan kepercayaan. Malam itu, Alia menangis dalam sujudnya. Tak ada yang tahu kecuali Tuhan. Ia bukan hanya wanita yang terluka, tapi juga seorang ibu yang harus tetap kuat. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Perempuan yang dinikahi Reza namanya Leila, seorang janda berusia 29 tahun dengan 1 anak perempuan yang baru berusia 5 tahun. Suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja. Sejak itu, hidupnya berubah drastis dari seorang istri pengusaha menjadi wanita yang harus mengandalkan upah menjahit dan bantuan dari orang. Reza dan Leila bertemu dalam sebuah program sosial komunitas masjid. Saat itu,
Ia dan beberapa rekan kerja sedang menyalurkan bantuan ke rumah-rumah duafa. Leila adalah salah satu penerima. Pertemuan mereka awalnya hanya urusan bantuan, tapi entah bagaimana, simpati itu tumbuh menjadi perhatian, dan perhatian perlahan berubah menjadi ketertarikan. Reza merasa kasihan, merasa ingin melindungi. Leila tahu siapa Reza, seorang lelaki beristri, ayah dari 2 anak. Ia tahu batasnya. Ia menolak ketika Reza pertama kali menyampaikan niatnya. Aku tidak mau menjadi alasan rusaknya rumah tangga orang lain. Katanya waktu itu, aku sudah cukup sakit. Aku tak ingin membuat wanita lain merasakannya juga. Tapi Reza meyakinkan bahwa ia ingin menolong Lele bukan karena kasihan semata. Ia merasa mampu bertanggung jawab secara lahir dan batin. Ia menyebut bahwa dalam Islam, poligami bukan hanya dibolehkan, tapi bisa menjadi bentuk ibadah asal dilakukan dengan adil dan ikhlas. Leila akhirnya luluh, tapi tidak tanpa rasa bersalah. Ia tahu, suatu hari, ia harus bertemu dengan Alia, dan hari itu datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. 2 hari setelah Reza mengaku pada Alia, Lele datang ke rumah mereka. Ia datang sendiri, membawa kue bolu sederhana dalam wadah plastik. Wajahnya cemas, tapi ada keberanian dalam langkahnya. Alia membukakan pintu. Sejenak mereka saling menatap, 2 wanita, 2 hati, 1 takdir yang tak pernah mereka minta. Alia, kata Leila pelan. Saya tahu saya tak punya hak berdiri di sini, tapi saya ingin bicara sebagai wanita kepada wanita. Alia tak menjawab. Ia hanya mempersilakan masuk dengan isyarat tangan. Ia tahu luka ini belum kering, tapi menghadapi adalah satu-satunya jalan untuk bisa benar-benar sembuh. Hari-hari setelah pertemuan itu seperti berjalan dalam kabut. Alia menjalani rutinitas seperti biasa, menyiapkan sarapan, mengantar anak-anak, menjemput, memasak, menemani belajar, semuanya seperti biasa, hanya saja tidak ada yang benar-benar terasa. Hatinya kosong. Umi kenapa? Tanya Hana suatu malam ketika melihat ibunya duduk diam di balkon, memandangi langit kosong. Alia tersenyum kecil, Umi cuma capek. Tapi dalam hati, ia merasa lelah yang berbeda. Bukan lelah badan, tapi lelah hati. Ia tahu dirinya tak sedang berada dalam ujian ringan. Ia diuji sebagai seorang istri, seorang ibu, dan seorang hamba Allah. Di dalam kamar, saat anak-anak sudah tidur, Alia membuka mushaf yang biasa menemaninya di waktu sepi. Ia menangis bukan karena tak sanggup, tapi karena sedang belajar menerima. Ia bertanya pada Allah, apa ini jalan terbaikku? Haruskah aku bertahan demi anak-anak, atau pergi demi hati yang sudah terlalu hancur? Beberapa hari kemudian, ia menemui ustazah tempatnya mengaji. Kalau suami menikah lagi, haramkah aku merasa marah, sakit hati? Tanya Alia lirih. Ustazah tersenyum lembut. Tidak, Alia, kamu manusia. Luka dan kecewa itu wajar, tapi jangan biarkan luka itu menghilangkan arah. Tetaplah mencari Allah dalam setiap perasaan itu. Alia pulang dari pertemuan itu dengan sedikit cahaya. Ia belum bisa memaafkan Reza, belum bisa menerima Leila sepenuhnya. Tapi satu hal ia tahu, ia tak ingin kehilangan dirinya sendiri. Ia mulai membuka kembali hobi lama, merajut dan membuat aksesoris. Ia jual secara daring, kecil-kecilan, tapi itu cukup membuatnya merasa hidup kembali. Ia mulai menyibukkan diri dengan hal-hal yang membangun, bukan untuk mengabaikan rasa sakit, tapi untuk mengisinya dengan harapan baru. Reza memperhatikan perubahan istrinya. Ia tak menyangka Alia tidak meledak atau mengusirnya seperti yang ia takutkan. Tapi sikap diam dan dingin Alia jauh lebih menyakitkan.